Tahun 2025 membawa perubahan besar dalam sistem pajak kendaraan bermotor di Indonesia. Mulai 5 Januari 2025, pemerintah akan menerapkan pungutan tambahan baru yang dikenal sebagai opsen pajak kendaraan bermotor. Dua jenis opsen pajak yang akan diberlakukan adalah untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Opsen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, apa sebenarnya opsen pajak ini? Dan bagaimana dampaknya pada wajib pajak? Apa itu opsen pajak? Opsen pajak adalah pungutan tambahan sebesar 66% dari pajak terutang PKB dan BPNKB. Misalnya, jika pajak kendaraan bermotor Anda adalah Rp1.000.000, maka opsen pajak yang harus dibayar adalah Rp660.000. Hal ini yang memberikan kepastian penerimaan langsung bagi pemerintah kabupaten atau kota tanpa perlu mekanisme bagi hasil seperti sebelumnya. Dengan aturan baru ini, provinsi hanya berhak atas 1,2% dari PKB, sementara 66% masuk langsung ke kas pemerintah kabupaten dan kota. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lydia Kurniawati Kristiana, menegaskan bahwa penerapan opsen pajak ini tidak akan membebani masyarakat, sebab bersamaan dengan opsen pajak, tarif dasar PKB dan BPNKB diturunkan. Tarif PKB untuk kendaraan bermotor pertama misalnya akan turun dari 2% menjadi maksimal 1,2%. Kenapa opsen pajak tidak memberatkan wajib pajak? Meski ada tambahan pungutan, beban pajak total sebenarnya lebih ringan dibandingkan aturan lama. Contohnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, wajib pajak membayar pajak kendaraan dengan tarif lebih tinggi tanpa opsen. Kini, meski ada opsen pajak, penurunan tarif dasar membuat total pajak yang dibayar justru lebih rendah. Dengan penyesuaian ini, pemerintah daerah tetap mendapatkan penerimaan optimal, sementara masyarakat tidak merasa terbebani. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk menyusun peraturan teknis terkait opsen pajak dan menyelesaikan sebelum 2024 berakhir. Lalu apa sih manfaat opsen pajak? Menurut Lydia, sistem baru ini tidak hanya meringankan beban wajib pajak, tetapi juga memberikan kepastian pendapatan bagi pemerintah daerah. Dengan opsen pajak, pemerintah kabupaten kota tidak perlu lagi bergantung pada pembagian hasil dari provinsi. Hal ini meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mempercepat alokasi dana untuk pembangunan daerah. Persiapan menuju 2025. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran untuk memastikan pelaksanaan kebijakan opsen pajak jalan dengan lancar. Pemerintah daerah diminta menyusun peraturan gubernur mengenai sinergi pemungutan opsen pajak, termasuk kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Dengan segala persiapan ini, perubahan sistem pajak kendaraan bermotor diharapkan menjadi langkah yang menguntungkan bagi pemerintah maupun masyarakat. Dengan segala persiapan ini, perubahan sistem pajak kendaraan bermotor diharapkan menjadi langkah yang menguntungkan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Di tahun 2025 bukan hanya tentang pajak baru, tetapi juga tentang efisiensi dan kemudahan dalam administrasi pajak kendaraan bermotor.